kembali dengan saya Dr. Jenny. Kali ini kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi atau organ genitalia laki-laki, organa genitalia maskulina. Jadi kita mulai dari bagian luar atau pars eksternanya yang terdiri dari penis ya. Penis di sini bagian-bagiannya ada glans penis, kemudian ada korpus penis, kemudian ada radix pada pangkal penis ya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambaran ini, di sini baik penis maupun testis ini masih diselubungi oleh selaput yang namanya tunika dartos. Jadi kita lepaskan dulu tunika dartosnya. Nah, terlihat seperti ini ya. Kita mau lihat bagian-bagian lebih jelas mengenai penis ya. Di sini ini adalah bagian glans penis, kemudian ini adalah korpusnya, dan bagian pangkalnya ini adalah radix. Selanjutnya pada korpus penis ini terbagi menjadi dua bagian ya, dua korpus. Nah, kita mungkin buka dulu fasia penisnya ini, bagian luar, kemudian ini bagian dalamnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa memang korpus penis ini terdiri dari dua korpus ya, dua bagian, yaitu ada korpus cavernosa ya pada bagian dorsumnya, dan ada korpus spongiosa ya pada bagian ventral. Kalau dilihat dari arah anterior tampak seperti ini ya. Nah, korpus cavernosum memang ada dua bagian, kanan dengan kiri seperti ini. Ada dua korpus cavernosum daripada korpus penis. Kemudian bagian bawahnya itu adalah korpus spongiosum. Nah, korpus cavernosum ini nanti berperan terutama pada fungsi ereksi pada laki-laki. Untuk korpus spongiosum di sini akan terdapat uretra di dalamnya. Jadi kalau kita coba diseksi korpus spongiosumnya, nah kita bisa melihat nih ada struktur uretra. Uretra ini juga merupakan bagian dari organ genitalia laki-laki, bagian eksterna ya, uretra. Dia yang akan bermuara ke orifisium uretra eksterna atau meatus uretra eksterna yang terdapat pada glans penis. Nah, di sini terdapat pada glans penis ini adalah meatus uretra eksterna atau orifisium uretra eksternanya. Nah, jadi terlihat ya uretra. Nah, uretra sepanjang ini ya, mulai dari vesika urinaria. Kalau kita buka lagi di sini, nah terlihat ya ini sepanjang ini adalah uretra. Itu adalah penjelasan mengenai organ reproduksi laki-laki bagian eksterna. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi bagian yang interna ya, interna di sini. Nah, seperti ini bagian yang interna. Saya coba perkecil dulu gambarnya. Nah, ini bagian yang interna. Ini ya, ini adalah testis. Ya, tepatnya kalau kita lihat dari depan terlihat ya sepasang testis ya. Ini yang masih diselubungi oleh selaput pembungkusnya ya, testisnya. Kanan dengan kiri. Nah, selaput pembungkusnya ini mulai pada lapisan yang paling luar, skrotum ya, kulitnya skrotum. Di sini sudah kita lepaskan, kemudian tadi ada tunika dartos yang menyelimuti mulai dari testis sampai ke
penis juga sudah kita lepaskan. Kemudian di sini yang terlihat ini adalah fascia spermatica externa. Mulai dari fascia spermatica externa, kemudian musculus cremaster, fascia spermatica interna, kemudian tunica vaginalis, dan yang paling dalam itu tunica albugenia. Jadi kalau saya coba diseksi lapisan pembungkusnya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran testis ya. Ini yang hanya diselimuti oleh pembungkus paling dalamnya, yaitu tunica albugenia. Nah, ini testis, strukturnya bulat agak pipih ya. Nah, dia berperan untuk menghasilkan sperma. Ya. Kemudian kalau kita lakukan diseksi untuk bagian yang dalam, nah tampilannya kurang lebih seperti ini ya untuk bagian dalam daripada sperma yang terdiri dari rete testis ini ya, saluran-salurannya ini. Ya, untuk mikroskopisnya akan dijelaskan oleh bagian histologi ya. Selanjutnya kita ke bagian epididymis. Ya, saya tutup kembali bagian testisnya. Nah, ini adalah struktus epididymis. Struktur epididymis dia berada pada bagian supero-posterior daripada testis. Nah, sebenarnya bagian-bagiannya ada 3 ya. Ada bagian kaput, kemudian korpusnya, dan ini adalah bagian kaudanya. Nah, ini epididymis ini berperan untuk menyimpan sperma. Ya, jadi dari testis dikeluarkan melalui ductus efferent ya, penyambungnya ke epididymis, kemudian disimpan di sana. Dia juga berperan untuk menghasilkan zat nutrisi untuk sperma supaya bisa bertahan hidup. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang panjang ya, 12 meter, tapi dia berlekuk-lekuk berlipat-lipat sehingga memadat dan ukurannya hanya seukuran biji kacang tanah. Nah, selanjutnya ini adalah bagian ductus deferens. Jadi, kalau kita lihat perjalanan ductus deferens ini ya, mulai daripada epididymis, dia akan naik ke atas lewat lipatan inguinal ya, kemudian dia membelok ke arah posterior di belakang vesika urinaria. Jadi kalau kita lihat nih, nah perjalanannya ke belakang ke arah posterior daripada vesika urinaria sampai ke arah posterior daripada prostat ya. Ini adalah vesika urinaria, ini prostat. Dan dia akan bermuara, si ductus deferens ini akan bermuara ke ductus ejaculatorius yang terdapat di dalam prostat ya, di dalam struktur di dalam prostat. Kemudian di sini juga ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini dia berperan menghasilkan cairan semen. Cairan semen itu akan keluar bersamaan dengan sperma pada saat ejakulasi. Nah, si ductus deferens dan vesicula seminalis ini sama-sama bermuara ke ductus ejaculatorius. Jadi kalau kita buka dan kita perbesar ya supaya lebih jelas. Nih kita coba buka, lakukan diseksi pada prostatnya. Nah, di sini akan terlihat nih ya, ini adalah ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius ini dia akan mengalirkan sperma dari ductus deferens dan cairan semen daripada vesicula seminalis ke uretra pada saat ejakulasi. Ya, akan keluar melalui meatus meatus uretra externa atau orificium uretra externa ya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari mengenai glandula atau kelenjar yang terdapat pada organ genitalia interna laki-laki. Itu ada 2 ya. Yang pertama tadi ya, ini yang sudah dibahas, disebut-sebut di awal, ini adalah prostat. Ya, glandula prostat. Dia ukurannya sebesar biji kenari, letaknya tepat pada
bagian bawah atau inferior daripada vesika urinaria ini vesika urinaria, tepat di bawahnya kita bisa melihat prostat. Nah, prostat ini dia berperan untuk menghasilkan cairan alkalis yang nanti berfungsi untuk motilitas sperma. Ya. Kemudian di sini ada glandula bulbouretral. Nah, kita lihat di sini ini glandula bulbouretral. Ini terdapat sepasang ya, kanan dengan kiri. Nah, nih kalau mau lebih dekat lagi nih. Ini glandula bulbouretral, terlihat ya ada sepasang, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, dia akan menghasilkan cairan preejakulasi. Preejakulasi ini berperan untuk menetralisir uretra untuk optimal, supaya dia optimal dilalui sperma pada saat ejakulasi. Jadi si glandula bulbouretral ini akan menghasilkan sekresi preejakulasinya itu ke uretra. Ya, dialirkan ke uretra dan memang berfungsi untuk menetralisir uretra ini supaya optimal pada saat dilalui sperma. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai bagian-bagian daripada organ genitalia pada laki-laki, baik yang eksterna maupun yang interna.